Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, fa aqulu nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadah والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. على هذه النية وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. وقد قال المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وبعلومه في الدارين أمين. قال walhasilu, dan kesimpulannya, anna man i'taqada annal asbabal adiyata kannari wasakini wal akli wasyurbi tu'assiru fi musabbabatiha kal harki wal qat'i wasyab'i warrayyi bizatiha fahuwa kafirun bil ijma'. Kesimpulannya, kata Syekh Nawawi Tanara, bahwasanya orang yang beriktikad, yang berkeyakinan bahwasanya segala sebab yang adat, maksudnya sebab sunnatullah, kanari seperti api, wasakini dan pisau, wal akli dan makan, wasyurbi dan minum, tu'asiru itu memberikan pengaruh, memberikan bekas pengaruh, fi musabbabatiha pada akibat-akibatnya, kal harki seperti membakar. Jadi bahwasanya orang yang beriktikad bahwa sebab-sebab adiyah, sebab-sebab sunnatullah dari api yang membakar, gitu maksudnya, wal qat'i dan dari pisau yang memotong, wasyam'i dan dari kenyang, maksudnya dari makanan yang mengenyangkan, warrayyi dan hilangnya rasa dahaga dikarenakan minum. Jadi orang yang beriktikad bahwa sebab-sebab membakar, memotong, kenyang dan hilangnya dahaga oleh zat daripada api atau pisau atau makanan atau minuman, bizatiha dengan zatnya, fahuwa kafirun maka dia dihukumi kafir, keluar dari Islam, bil ijma' berdasarkan kesepakatan ulama. Mengapa begitu dikatakan kafir? Karena dia dengan dia beriktikad demikian, berarti dia beriktikad adanya kekuatan lain selain kekuatan Allah. yakni ada kekuatan dari api untuk membakar, kekuatan pisau memotong, makanan mengenyangkan, minuman menghilangkan dahaga. Berarti dia beriktikad kalau si apinya itu mempunyai kekuatan lain selain dari kekuatan Allah. Maka ini
dihukumi kafir kalau dia beriktikad begitu. Au biquwwatin ja'alaha Allahu fiha, atau orang yang beriktikad bahwasanya sebab-sebab adat itu memberikan bekas, tapi dengan kekuatan yang Allah jadikan pada sebab-sebab tadi. Jadi kekuatannya dari Allah. Kalau tadi kekuatannya dari apinya, dari pisaunya gitu. Kalau ini kekuatannya dari Allah. Jadi api dia membakar dikarenakan kekuatan yang Allah berikan pada api untuk membakar gitu. Fa fi kufrihi qaulani. Maka pada pendapat tentang kekafiran orang tersebut itu dua pendapat. Artinya ada ulama yang berpendapat bahwa itu hukumnya kafir, orang tersebut dihukumi kafir. Wal asahu, adapun pendapat dari dua pendapat tadi itu yang paling sahih, artinya yang paling dipilih oleh kebanyakan ulama, annahu laisa bikafirin, bahwa orang tersebut tidak dihukumi kafir, bal fasiqun mubtadi'un, tapi dia itu melakukan perbuatan fasik, perbuatan dosa, mubtadi'un, dan tidak diajarkan, yang tidak ada diajarkan oleh Nabi juga oleh syariah gitu maksudnya. Ya, tidak ada tuntunan. Wa mithlul qailina bidzalika al-mu'tazilatul qailuna bi anna al-'abda yakhluqu af'ala nafsihi al-ikhtiyariyati bi quwwatin khalaqahallahu fihi. Dan semisal orang-orang yang mengatakan tadi bahwa sebab-sebab adat itu bisa, api bisa membakar, pisau bisa memotong, itu karena kekuatan yang Allah berikan pada dia. Itu semisal orang yang mengatakan itu adalah kaum Mu'tazilah, yang mereka mengatakan dengan bahwasannya seorang hamba dia menjadikan amal perbuatan dirinya yang ikhtiar, yang diusahakan itu biquwatin, itu dilakukannya dengan kekuatan khalaqahallahu fihi, yang Allah jadikan pada si hamba tersebut. Fal asahu adamu kufrihim. Nah, pendapat sebagian besar ulama itu mengatakan ini tidak kafir, ketiadaan kafir, hukum kafir buat mereka. Kenapa? Li ikrarihim, karena ikrar mereka itu bi anna qudratul abdi ala dzalika, dengan bahwa kekuatan atau kemampuan hamba tersebut ala dzalika, atas melakukan perbuatan dirinya yang ikhtiar tadi, minallah, tetap mereka itu berikrar itu dari Allah gitu. Maka ini tidak dihukumi kafir tapi fasik. Wa man ya'taqada annal mu'assira huwa Allah Ta'ala, dan orang yang beriktikad, berkeyakinan annal mu'assira huwa Allah Ta'ala, bahwasanya yang memberikan pengaruh dari sebab akibat itu ialah Allah Ta'ala. Lakin ja'ala bainal asbabi wa musabbabatiha talazuman aqliyan, tetapi dia menjadikan antara sebab dan akibat, daripada sebab-sebab dan akibat-akibatnya itu talazuman aqliyan, ya dia jadikan sesuatu yang otomatis secara akal, di sesuatu yang sifatnya otomatis secara akal gitu, talazuman aqliyan tuh. Seperti apa talazuman aqliyan itu? Bihaitsu la yasihhu ta'akhuruha
dengan sekira gitu tidak sah ta'akhuruha, yakni tidak sah ketersimpangan di antara sebab dan musabab. Artinya apa? Tidak sah ketersimpangan antara sebab dan musabab itu. Famata wujidas sabab wujidal musabab. Menurut dia, ketika didapati sebab, pasti akan ada akibat. Begitu. Jadi dia beriktikat begitu, ada sebab pasti ada akibat. Fahuwa jahilun, maka ini iktikat yang bodoh. Iktikat orang yang bodoh, begitu. Orang yang tidak berilmu. Jadi setiap sebab pasti ada akibat, begitu. Nah, ini etikat yang bodoh. Kenapa? Karena kenyataannya itu nggak begitu. Wa man i'taqada anna al-mu'akhkhira huwa Allah. Dan siapa beriktikad, berkeyakinan bahwasannya yang memberi pengaruh ialah memang Allah Subhanahu wa taala. Wa anna bainal asbabi wa musabbabiha talazuman alian, dan bahwasannya dia beriktikat antara sebab-sebab dan akibat-akibatnya itu talazuman alian, yaitulah suatu keotomatisan secara adat saja, secara sunnatullah saja. Bihaisu yasihu ta'akhuruha, maksudnya talazuman alian itu adalah dengan sekira disohehkan, artinya boleh-boleh saja dibenarkan ketersimpangan antara mereka, antara sebab dan akibat. Artinya belum tentu ada sebab ada akibat, gitu. Kalau tadi ada sebab pasti ada akibat, kalau ini enggak, ada sebab belum tentu ada akibat. Fahuwal mu'minun naji, maka orang yang beriktikat begitu adalah orang mukmin yang selamat, insyaallah. Kenapa demikian? Karena inilah yang paling masuk akal. Karena segala sebab itu belum tentu ada akibat. Contohnya begini, contohnya Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam ini adalah sebab daripada adanya ciptaannya. Dulunya hanya ada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitulah sebab. Nah, adanya ciptaannya ini hukumnya tidak wajib bagi Allah. Boleh saja Allah ciptakan, boleh tidak, kan begitu. Tetapi ketika ada ciptaan, itu pasti ada penciptanya. Maka secara kenyataan, yang terjadi adalah ada sebab, belum tentu ada akibat. Tapi ada akibat, sudah pasti ada sebab. Itulah yang masuk dalam akal kita. Maka kata ulama, inilah orang mukmin yang selamat. Karena inilah ilmu. Ya, berdasarkan definisi ilmu itu adalah ma'rifatu syai' ala ma huwa bihi fil waqi'. Mengetahui sesuatu, ya, itu berdasarkan kenyataan yang terjadi. Itu namanya ilmu. Maka lawanannya jahil. Jadi orang yang mengatakan ada sebab pasti ada akibat, ini namanya bodoh. Kenapa? Karena berarti dia menyatakan adanya makhluk ini, ya, harus adanya Allah pasti ada makhluk. Padahal tidak demikian kenyataannya. Ya, dulu sebelum ada makhluk, ya Allah ada. Begitu. Allah adalah sebab daripada segala sesuatu. Tapi adanya Allah belum tentu adanya makhluk. Adanya makhluk pasti adanya Allah sang pencipta. Itulah ilmu.
sesuai dengan kenyataan. Fal aqsamu arba'atun, maka pembagiannya itu menjadi 4. Jadi ada nih mukmin yang selamat ini, dia selamat pertama dari kebodohan, kedua selamat dari kefasikan, dan ketiga selamat dari kekufuran. Wa haitsu wajabat lahu ta'ala al-wahdaniyatu istahala alaihi didduha wa huwa ta'addudu sawa'un kana ma'al ittisal awil infisal. Maka di mana telah wajib bagi Allah Subhanahu wa taala sifat Maha Esa, maka mustahillah atas Allah taala lawanannya. Apa lawanan wahdaniyah? Yaitulah at-ta'addudu, yaitulah berbilang-bilang. Lebih dari satu tidak esa. Sawa'un kana ma'al ittisal awil infisal. Sama saja ya keesaan Allah itu, atau di sini sawa'un kana at-ta'addud, sekalipun adalah tidak esanya Allah, berbilangnya Allah pada yang muttasil, yang berkaitan dengan zatnya atau dengan sifatnya langsung atau dengan perbuatannya secara langsung, awil infisal, atau yang di luar daripada zatnya, di luar pada sifatnya, di luar pada af'alnya. Wa'lam anna bahsal wahdaniyati asyarafu mabahisi hadzal fanni. Wa'lam, dan ketahuilah olehmu, kata Syekh Muhammad Nawawi Tanara bin Umar, Syekh Nawawi Tanara bin Umar Al-Bantani, ketahuilah bahwasannya bahsul wahdaniyati, pembahasan tentang keesaan Allah Ta'ala ini, asyrafu mabahisi hadzal fanni, ini sepaling agung daripada pembahasan bidang tauhid ini. Walidzalika kasurat tanbihu alaih, karena itulah banyak sekali penerangannya. Jadi terangkannya banyak tuh. Kalau kidam, bako sedikit, tapi ini wahdaniyah luar biasa ya. Dari sini ya. Ya, begitu. Fil Qur'anil Azim, begitupun di dalam Al-Qur'an ya. Di sini di kitab ini banyak, ada fil Qur'an, di dalam Al-Qur'an banyak, di dalam Al-Qur'an. Di sini juga banyak begitu. Wa hadhihi sifatut sittu, ini ada 7 sifat. Ada 6 sifat ya. 6 nih yang sudah kita bahas, 6. Fal ula minha, yang pertama dari 6 sifat itu, wahyal wujud, yang pertama sifat wujud, tusamma nafsiyatan, dinamai sifat nafsiyah. Kenapa? Di annaha la tadullu ala ma'nan zaidin ala nafsi zat, karena sifat nafsiyah tadi itu tidak menunjukkan atas makna yang lebih ala nafsi zat, atas hakikat zatnya. Itu ya. Itu sifat wujud, itu memang menunjukkan pada zatnya begitu, tidak pada yang lain. Wal khamsatu ba'daha, adapun yang 5 setelah sifat wujud itu, tusamma salbiyatan, itu dinamakan sifat salbiyah. Kenapa dinamakan sifat salbiyah? Di annaha dallat ala salabi ma la yaliqu bihi ta'ala, karena sifat itu, sifat salbiyah tadi itu menunjukkan atas apa-apa yang menunjukkan untuk menghilangkan apa-apa yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, menghapus, menghilangkan, meniadakan apa saja sifat yang tidak layak bagi Allah. Wasifatus salbiyatu la tanhasiru al-sahih, dan sifat salbiyah ini tidak terbatas
Al-sahih atas qaul yang sahih. Kenapa? Li'anna an-naqaisa la nihayata laha. Karena sifat kekurangan itu kan tidak ada batasnya. Kan lawanan dari sifat, ya, lawanan dari sifat yang maujud gitu, sifat salab itu lawanannya. Jadi Allah kalau disifati dengan kesempurnaan berarti segala kekurangan ternafikan gitu. Semua kesempurnaan milik Allah berarti semua, kan kesempurnaan Allah tidak terbatas, maka kelemahan yang disifati pada Allah yang mesti kita hilangkan, kita sucikan dari Allah juga tidak terbatas. Wa kulluha manfiyatun anhu, semuanya itu dinafikan dari Allah, ditiadakan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa dzil khamsatu usuluha, inilah yang 5, ini pokoknya, pokok daripada sifat-sifat yang harus kita sucikan dari Allah itu. Fa inna ma adaha, adapun yang selainnya gitu, selain yang 5 ini, bin nafyi zaujah, dari ketiadaan pasangan gitu kan. Kan pasangan itu menunjukkan bahwa butuh kepada yang lain, ya. Wal walad, ketiadaan anak, wal mu'in, ketiadaan penolong, wa ghairi zalika, dan selain demikian itu, raji'un ilaiha, semuanya kembalinya kepada ini. Jadi sumbernya adalah yang 5 ini gitu, ya. Segala sifat makhluk, ya, yang menyatakan semua itu kelemahan itu tidak ada pada Allah Subhanahu wa taala yang harus kita sucikan, maka semua itu kembalinya kepada yang 5 ini gitu. Qidam, baqa, wa khalaqatul hawadis, qiyamu bi nafsihi wahdaniyah. Nah, kalau kita memahami 5 sifat ini, maka cabang-cabang dari yang 5 ini semua akan berpulang kepada ini, kepada yang 5 ini. Tuh. Wajibu fi haqqi ta'ala al-qudratu wallahu subhanahu wa ta'ala. Sampai sini dulu ya sahabat semua, karena sebentar lagi memasuki waktu Isya. Ya, mudah-mudahan bermanfaat dari pembahasan tauhid ini. Kita akan melanjutkan di video live selanjutnya pada pembahasan sifat Allah yang wajib, yaitulah sifat yang namanya qudrah. Kurang lebihnya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Yang salah dari Al-Fakir, yang benar hanya dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya.